Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Bapak Andre Dwi Setiawan dari GKMI Yogyakarta dengan tema Dapatkan Hasil Maksimal dari Alkitab Anda. Amsal 2 ayat 4. Mari sahabat Petra kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang baik, untuk hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk semua itu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan renungan yang bersumber dari kebenaran akan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dengan tepat di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu dan pemahaman yang benar akan Engkau. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, dan tuntun kami. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, Rema pada malam hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang kedua ayat 1-6. Rema pada malam hari ini dengan tema dapatkan hasil maksimal dari Alkitab Anda. Diambil dari Amsal 2 ayat 1-6. Saya akan membacakan untuk para pendengar Petra yang terkasih. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita ditanya, apakah kita ingin menjadi orang yang berhikmat? Saya yakin dan percaya hampir semua orang akan menjawab iya. Namun banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat. Sebagian orang mencoba mencari hikmat di dunia ini dengan berbagai cara. Misalnya dengan bersekolah setinggi mungkin, atau bahkan ada yang bertapa di gunung-gunung, di sungai-sungai, dan di tempat-tempat yang mungkin dianggap bisa memberikan hikmat tersebut. Tapi mungkin saja hal-hal tersebut dapat memberikan hikmat sesaat kepada manusia, tetapi sebenarnya itu semua hanyalah hikmat semu. Bila dunia hanya mampu memberikan hikmat semu, lalu bagaimana caranya mendapatkan hikmat yang sejati? Ayat yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita sumber hikmat sejati tersebut. Sumber hikmat yang sejati tidak lain adalah bersumber dari pengenalan akan Tuhan. Dialah yang menganugerahkan hikmat kepada manusia melalui firman-Nya. Dari hal itu, kita tahu bahwa dunia bukanlah sumber hikmat, karena sumber hikmat satu-satunya adalah Tuhan. Kita juga disadarkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, termasuk pengetahuan kita untuk mendapatkan hikmat, karena hikmat adalah pemberian atau anugerah Tuhan kepada manusia. Meskipun hikmat merupakan pemberian Tuhan, hikmat tidak datang atau menjadi milik seseorang dengan begitu saja. Penulis Amsal memaparkan dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima bahwa hikmat juga harus diminta, dicari, dan dikejar.
berseru, meminta, mencari, dan mengejar merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya kerinduan yang mendalam dan usaha yang totalitas akan mencari hikmat, serta kesadaran penuh akan pentingnya hikmat. Kepada orang yang seperti itulah Tuhan akan menganugerahkan hikmat-Nya. Apakah kita ingin memperoleh hikmat tersebut? Ingatlah bahwa sumbernya adalah Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu, jika kita menginginkan hikmat Tuhan, kita harus selalu dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Renungkanlah seberapa dekat kita dengan Tuhan dan firman-Nya. Salah satu indikatornya adalah seberapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk berada bersama Tuhan dan firman-Nya. Mendengar dan menerima perkataannya adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup kita ke masa depan. Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari, maka kita menjadi lebih bijak dalam menjalani kehidupan serta kehidupan yang beruntung dan berhasil akan kita dapatkan. Kita semakin memaknai betapa pentingnya setiap orang untuk menerima pengajaran yang baik dan sesuai kepada firman Allah yang menjadi hikmat kita untuk menjalani hidup ini. Seperti mengejar harta terpendam, hal-hal tersebut merupakan pengingat bagi kita untuk kita konsisten dalam mempelajarinya dan terus-menerus. Dalam hal ini, kita harus menjaga hati dan pikiran dengan segala kewaspadaan, penuh ketaatan, supaya tidak mudah tawar hati. Karena hati dan pikiran adalah tempat menyimpan hikmat, didikan, dan pengertian, dan menjadi pusat terpancarnya kehidupan kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita bicarakan dan apa yang kemudian kita ungkapkan. Mari terus dan konsisten dalam membaca firman Allah, serta dapatkan yang terbaik dan berharga dari setiap ayat yang kita baca. Mari terus untuk kita belajar firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang baik yang telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah firman ini menjadi pengingat untuk kami, supaya kami selalu sungguh-sungguh dalam kami belajar akan firman-Mu. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ini yang menyejukkan roh dan jiwa kami dan menguatkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat veteran terkasih yang saat ini mungkin mengalami lemah tubuh atau sakit. Kami berdoa Tuhan yang dikuatkan bukan hanya roh dan jiwanya, tetapi kami percaya melalui bilur-bilur-Mu Engkau juga memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami syukuri hari ini di dalam nama Bapa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.